Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Fadila dari kelas Informatika A. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan sebuah program machine learning. Di sini saya dapat programnya dari GitHub-nya Data Professor. Program ini merupakan program yang dirancang untuk mempersiapkan data dan menghasilkan fitur-fitur yang diperlukan untuk melatih model pembelajaran mesin atau machine learning yang bertujuan untuk memprediksi antimikrobal peptida atau AMPS. Nah, AMPS ini adalah peptida yang memiliki aktivitas antimikroba, dan prediksi ini dapat membantu dalam penemuan dan pengembangan potensial antimikroba. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh program ini seperti ekstraksi fitur menggunakan model P-feature, kemudian mengelompokkan urutan dengan seed hit, kemudian juga menangani kasus khusus dalam ekstraksi fitur. Semuanya merupakan bagian dari persiapan data untuk pembuatan model prediksi AMP. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan setiap baris kode dari program ini. Oke, untuk blok kode yang pertama di paling atas di sini author menuliskan atau mengimport beberapa modul. Ada 4. Pertama ada P-feature, kemudian Pandas SPD, kemudian ada OS, dan yang terakhir ada request. Nah, untuk modul P-feature ini adalah kode atau modul P-feature yang digunakan untuk ekstraksi feature. Kemudian yang bawahnya ada import Pandas SPD. Ini adalah kode untuk mengimport modul Pandas dengan alias PD untuk memanipulasi data. Kemudian yang selanjutnya ada OS import OS. Ini adalah kode untuk mengimport modul OS untuk kita berinteraksi dengan operating system. Kemudian untuk yang terakhir ada modul request, import request. Ini adalah kode untuk mengimport modul request untuk membuat permintaan HTTP. Kemudian pada blok kode yang selanjutnya di sini author menuliskan post file URL, kemudian negative file URL, kemudian ada URL dict ya. Nah, post file URL ini adalah variabel untuk menampung URL yang merujuk ke file yang berisi urutan peptida yang dikategorikan sebagai positif atau dalam konteks ini sebagai AMPS ya. Nah, mungkin di sini bisa dilihat. Nah, di bagian sini. Nah, ini adalah post file URL dan negative file URL itu. Nah, kembali ke kodenya. Kembali ke kode yang tadi, sorry. Nah, untuk negative file URL kurang lebih sama ya, cuman cuman variabel ini menampung URL yang menuju ke file berisi urutan peptida yang dikategorikan sebagai negatif atau dalam konteks ini sebagai non-AMPS. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir ini ada URL dict ya.
kode ini untuk membuat kamus yang mementakkan URL ke nama file lokal. Kemudian yang selanjutnya di bagian ini nih, ya di bawahnya yang tadi ada blok ini. Nah, ini ada kode tersebut adalah berfungsi untuk loop ya. Loop melalui setiap URL dan nama file dalam kasus URL kemudian ada apa itu request.getURL. Nah, ini untuk mengambil memanggil konten dari URL. Kemudian ada with open file name WBSF. Nah, ini untuk membuka file dengan mode write binary. Nah, kemudian yang terakhir ada f.write dalam kurung r.content. Nah, ini berfungsi untuk menulis konten yang diambil ke file lokal. Kemudian lanjut ke yang bawahnya, blok yang selanjutnya ada OS system. Nah, kedua baris kode ini merupakan eksekusi perintah cd-hit untuk memproses file dengan mengelompokkan urutan yang mirip berdasarkan ambang tertentu atau 0,99 ya. Itu ada di sini 0,99 ambangnya. Dan menyimpan hasilnya dalam file baru. Kemudian bawahnya blok yang selanjutnya ada p-feature ya. Ada p-feature. Di sini bentuknya objek. P-feature ini isinya banyak ya. Tapi fungsinya untuk membuat kamus p-feature yang memetakan nama fungsi ke fungsi p-feature yang sesuai gitu. Kemudian ini banyak sama ya. Kemudian blok yang selanjutnya di situ ada trend files, trend underscore files sama data frames. Nah, trend underscore files ini adalah kamus yang memetakan nama file ke klasifikasinya. Ya, yang tadi positif atau negatif gitu. Kemudian ada data frames. Nah, data frames ini array kosong ya, di sini ditulisnya array kosong. Yakni daftar kosong untuk menyimpan data frame yang telah diproses. Ya, nilai defaultnya harus 0 tentunya ya. Nilai defaultnya. Kemudian yang selanjutnya, blok yang selanjutnya, di situ ada for func name function in a feature dot items itu. Nah, itu tuh adalah sebuah kode loop ya. Itu kode loop bersarang iterasi melalui setiap fungsi di p-feature dan setiap file di trend underscore file itu. Kemudian si trend underscore file ini itu bisa dilihat sebelumnya ya, trend underscore file sama dengan file name .rs strip ya, txt itunya. Nah, itu tuh adalah untuk menghapus ekstensi txt dari nama file ya, karena saat nanti si filenya masuk si extensionnya harus dihapus dulu. Kemudian untuk yang selanjutnya output ya, itu output sama dengan f function name underscore stand file underscore p class kemudian .csv. Nah, ini adalah kode untuk membuat nama file output berdasarkan fungsi nama file dan klasifikasinya. Kemudian yang selanjutnya blok yang selanjutnya itu ada df in sama dengan pd.read underscore csv output ya. Nah, pd.read. Nah, ini adalah sebuah kode untuk membaca file
CSV, hasil ekstraksi fitur menjadi data frame. Kemudian yang bawahnya itu data frames.append itu adalah kode untuk menambahkan data frame ke dalam daftar data frames. Nah, kemudian ke dalam data frames yang tadi nilai defaultnya 0 ya, yang tadi array kosong itu. Nah, itu masuk ke dalam sana. Kemudian blok yang selanjutnya nah, ini adalah yang tadi data frames ini adalah blok terakhir dan mungkin saya akan menjelaskan program di atas tadi secara general ya, kesimpulan. Secara umum kode yang tadi saya jelaskan merupakan program untuk melakukan ekstraksi fitur pada urutan biologis ya, seperti asam amino dari 2 kelompok, yaitu kelompok positif dan negatif yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Kemudian program ini menggunakan modul P feature untuk menghasilkan berbagai fitur numerik dari urutan tersebut. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan ya tadi. Nah, mungkin cukup sekian dari review mengenai kode mengenai machine learning dalam bioinformatik. Mungkin saya mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.